Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara melaporkan SPT kali ini. Kita akan menggunakan simulator Cortex DJP. Jadi gini teman-teman, karena fitur ini masih baru, banyak yang belum tahu kalau sekarang DJP sudah menyiapkan simulasi SPT orang pribadi khusus pegawai. Tujuannya simple, biar kita semua, baik pegawai, operator ataupun bendahara, punya gambaran jelas tentang apa aja sih isi SPT itu, terus bagaimana cara ngisinya, alurnya sampai mana, bagian yang paling sering bikin bingung. Nah, makanya tonton video ini sampai habis ya, karena nanti kita masuk ke langkah-langkah cara akses simulasinya. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Yuk kita mulai belajar bareng di simulasi SPT orang pribadi versi DJP. Pertama kita masuk ke web SPT. simulasi.pajak.go.id. Setelah itu akan muncul tombol login. Nah, di ID pengguna, silakan teman-teman untuk mengisi nicknya masing-masing. Ya, apabila sudah, silakan masukkan kata sandi. Kata sandinya kan kita belum tahu nih. Apa sih kata sandinya? Nah, kata sandinya bisa kita lihat di tanda yang merah ini. Nah, sandinya adalah Jak Tumbuh Indonesia Tangguh. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy aja dan pastikan langsung. Nah, untuk pilihan bahasa itu pilih yang Indonesia aja. ID oke. Setelah itu silakan login. Nah, di sini ada informasi awal simulasi Cortex. Telah tersedia untuk pembelajaran pengisian SPT tahunan, PPH orang pribadi, PPH badan dan orang pribadi. Nah, silakan ya. Oke, ini orang pribadi. Kita pilihnya yang nama ya. Kita pilihnya yang nama. Nah, kalau kita pilihnya yang badan, maka itu masuk ke badan. Nah, silakan pilih yang nama. Nah, langkah pertama adalah masuk ke surat pemberitahuan SPT. Pilih surat pemberitahuan SPT. Di sini untuk wajib pajak badan akan terbentuk secara otomatis ya. Kita lanjutkan aja. Oke, di sini kita buat konsep. Setelah buat konsep, kita masuk ke PPH orang pribadi. Kita next. Ini kita masuknya ke SPT tahunan. Pilih periodenya tahun 2025. Lanjut next. Nah, di sini SPT. Model SPT-nya kita pilihnya yang normal. Karena baru pertama kali melapor. Oke, kita lanjut. Di sini kita sudah terlihat nih SPT yang telah kita bentuk. Silakan diklik yang tanda pensil. Nah, ini adalah data simulasinya ya. Mari kita isi sama-sama. Nah, di sini ada terdapat SPT induk. Juga lampirannya gitu. Ini masih ada 2. Tapi nanti setelah kita klik tombolnya, akan muncul lagi di sininya nanti. Kita ikutin langkahnya dulu. Nah, di induk, kita pilih metode pembukuannya. Pencatatannya, ya apa kita pilihnya yang pencatatan. Terus sumber penghasilannya, di pekerjaan. Ya, kalau pegawai ini dari pekerjaan semuanya. Oke, lanjut ini data-data kita. Ya. Nah, terus masuk ke bawah. Nah, di sini status kewajiban perpajakan suami dan istri. Isi jika status adalah PH atau MT. Nah, nanti ini diisi. Kalau ada yang istrinya MT, itu adalah menjalankan kewajiban sendiri. Nah, tapi kalau dia tidak menjalankan kewajiban sendiri, berarti nggak perlu diisi. Ya, kalau dia gabung ya nggak perlu. Nah, kalau PH ini itu adalah pisah harta. Biasanya jarang yang pisah harta. Ya, biasanya banyak yang dilakukan adalah MT. Yaitu kewajiban perpajakan terpisah. Nah, nanti dia akan otomatis nih, istrinya akan masuk di sini. Oke, untuk selanjutnya, kita jawab pertanyaannya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri? Dari pekerjaan, jawabannya iya. Nah, ini akan secara otomatis terisi. Dari bukti potong kita dapat
Nah, lanjut. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya tidak. Kalau seandainya teman-teman hanya bekerja di satu pemberi kerja, tidak punya usaha lain, ya, nah oke, kita lanjut. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Jawabannya tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Tidak. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Nah, kita stop dulu nih di sini. Kita stop dulu. Masuk ke bagian atas. Kita pergi ke lampiran L1-nya. Ya, kita masuk ke L1. Nah, di L1 ini kita isi nih daftar harta pada akhir tahun. Nah, ini adalah kondisi 31 Desember ya. Di tahun 2025. Nah, kita isi, kita tambah. Nah, data yang lama itu akan masuk secara otomatis nantinya. Nah, kalau ini kan udah ada ya, kita tinggal tambah. Kalau kita masih ada data yang belum kita masukkan, kita klik tambah. Nah, di sini di deskripsinya kita pilih itu uang tunai kah, tabungan kah gitu, atau deposito. Nah, banyak nih di bawah. Kalau kita pilihnya tabungan, nah nomor akunnya juga harus kita buat. Ini nomor banknya ya, nomor rekeningnya ya. Nah, berapa nomor rekeningnya? Terus atas nama siapa gitu. Kita bikin banknya bank apa? Lokasinya di mana? Di Indonesia ya. Nah, tahunnya 2025. Karena kondisi 31/12/2025, nah saldonya di dalam itu ada berapa? Kalau seandainya isinya 1.200.000, gitu ya kita bikinnya 1.200.000. Oke, untuk keterangan nggak perlu diisi. Ya, karena itu bukan harta dari PPS atau harta dari investasi, ya nggak perlu diisi keterangannya. Lalu simpan. Oke, sudah masuk ya. Nah, ini beda sekali dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu asetnya semua digabung. Sekarang sudah terpisah. Nah, kita lanjut ke piutang. Kalau ada piutang, kita klik tambah. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sekarang ada yang namanya investasi dan atau sekuritas. Kita harus tambahkan. Nah, banyak teman-teman yang mungkin main di saham. Ya, main di saham. Nah, itu harus diinput juga gitu. Nah, klik tambah. Dia itu saham atau yang mana? Saham yang dibeli untuk dijual kembali gitu. Seperti ya. Inilah yang saham-saham ada aplikasinya itu gitu. Nah, kita tinggal pilih. Terus lokasi hartanya masih di Indonesia. Nah, ini ada nomor identitas bank. Berapa nomor identitasnya? Oke, dan di sini nama bank atau penerima investasinya siapa. Nah, mungkin pakai aplikasi ajaib kali ya. Terus nomor akunnya berapa? Nah, harga modalnya kemarin berapa? Kira-kira kemarin kita masukkan 10 juta. Tahun 2025, nah nilai saat ini karena kita sudah jual beli sekarang, kita profit 1 juta. Berarti nilainya sudah menjadi 11 juta. Oke ya. Nah, seperti ini isinya. Klik simpan. Oke, nah untuk harta bergerak. Nah, ini kan ada kendaraan. Ya, kita masukin. Klik tambah. Kalau emang ada tambahan, kita pilihnya apa? Sepeda motor, mobil penumpang. Nah, kalau kita punya mobil nih, kita klik mobil. Merek atau modelnya apa? Toyota Avanza misalnya. Nah, nomor BM-nya. Ya, kita isi BM-nya. Jenis kepemilikan. Nah, kalau dulu itu kan nggak ada nih. Dia mau siapa aja namanya tetap dimasukin gitu. Kalau sekarang sudah ada kepemilikannya. Nama sendiri kah? Atau atas nama pihak lain. Nah, biasanya kalau kita beli mobil, itu second kan masih atas nama orang yang bersangkutan.
dan kita belum balik nama. Nah, kita masuknya pakai atas nama pihak lain. Nah, di sini kita harus masukkan nick orangnya. Masukkan nicknya. Setelah itu nama pemiliknya siapa. Tahun perolehannya. Kita belinya kemarin baru 2025, ini awalnya. Nah, harganya kemarin 200 juta. Kemungkinan saat ini nilainya turun nih ya. Jadi 180 juta. Kalau kita lihat-lihat market, ternyata harga mobilnya sekarang cuma 180 juta. Oke, kita simpan. Terus masuk lagi ke bawah. Ada harta tidak bergerak. Kita pilih ya. Nah, deskripsinya kita isi seperti tanah kosong. Tanah dan bangunan tempat tinggal. Ini rumah ya. Kita beli rumah. Nah, kita masukin, kita punya tanah kosong, kita masukin juga ada tanah lahan untuk usaha seperti sawit gitu ya, kebun karet. Nah, itu dimasukin. Dan juga ada untuk tanah dan bangunan untuk usaha. Seperti ruko gitu. Nah, ini dimasukin. Nah, ini bangunan yang disewakan, kayak rumah sewa gitu. Oke, nah kalau kita beli tanah kosong, atau tanah tempat, tinggal kita isi. Kita pilihnya tanah kosong dulu ya. Nah, lokasinya itu di mana? Misalnya di Balai Kayang. Oke. Ukurannya properti. Nah, ini tanahnya luasnya berapa? 600 misalnya. 600 ya, terus sumber kepemilikannya itu dari mana? Apakah itu warisan? Apakah itu hasil sendiri? Ataukah utang? Atau hibah atau hadiah? Nah, kalau kita belinya tuh hutang, kita masukin hutang. Jadi kalau kita belinya hasil sendiri cash, ya udah kita bikin cash. Hasil sendiri. Kalau dia hutang, bikin hutang. Terus di sini nomor sertifikatnya, ada nomor sertifikat diisi. Kalau dia nomornya nomor SKGR, silakan isi nomor SKGR-nya. Misalnya kita punya SHM 154 gitu. Tahun perolehannya 2025. Kemarin harganya 50 juta. Nilai saat ini masih sama. Karena masih setahun. Jadi belum ada kenaikan. Iya, masih sama, simpan. Nah, kalau ada kurang lagi silakan tambah lagi. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada aset lainnya. Kalau ada dimasukin. Nah, aset lain itu seperti royalti, merek dagang gitu. Emas batangan, emas perhiasan, itu dimasukin semua. Nah, sini saya nggak nambah. Inti harta itu nilai total keseluruhan yang di atas tadi. Oke, untuk selanjutnya, masukkan hutang pada akhir tahun. Nah, tadi misalnya kita beli tanah dengan hutang. Nah, kita harus bikin nih tambah. Terus, nah ini kodenya kita bikin kode. Terus deskripsinya. Hutang tentang Bank Mandiri. Nah, NPWP kreditur. Nah, nanti akan keluar sendiri. Nama kreditornya ya. Terus negara asal kreditor Indonesia. Tahun peroleh 2025. Saldo hutang yang dipinjam 50 juta misalnya. Oke, kita lanjut simpan. Nah, kalau masih ada hutang, silakan diisi lagi hutangnya yang lain. Nah, untuk daftar anggota keluarga, karena ini tadi tanggungnya TKO, maka ini tidak ada. Tapi kalau seandainya ada kawin statusnya, akan masuk secara otomatis ya. Terus penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan, bukti potongnya masuknya ke sini nanti. Nah, kalau seandainya ada bukti potong yang tidak terdaftar di dalam Kortek, yang tidak masuk, kita bisa tambahkan sendiri. Ya, di sini kita tinggal masukkan nomor identitas pemberi kerjanya, NPWP-nya,
Terus penghasilannya berapa? Pengurangnya berapa? Nah, kotornya berapa? Oke, untuk selanjutnya adalah bukti pemotongan. Pemungutan. Nah, di sini adalah bukti foto. Dan adalah yang dibayar oleh pemerintah. Tahu yang telah dipotong oleh perusahaan gitu. Nah, di sini masuknya. Nah, ini masuknya secara otomatis nanti kalau seandainya bukti potong sudah dibuatkan oleh bendahara. Tapi kalau memang belum, silakan diklik tambah dan dia isi manual. Oke, NPWP pemotong. Atau ada lagi bukti potong yang lainnya yang belum masuk. Misalnya kita punya pekerjaan di tempat lain dan dapat bukti potong juga dan itu belum masuk secara otomatis. Nah, kita masukkan sendiri. Oke, di sini masuknya PP pemotongnya. Nomor bukti pemotong, tanggal bukti pemotong, jenisnya, nah nilainya berapa tadi? Ya, yang kita dapat berapa dan PP-nya berapa yang dipotong. Setelah itu simpan. Oke, kalau sudah simpan di sini, kita balik lagi ke bagian induk. Nah, masuk lagi ke bawah. Di bagian C, perhitungan pajak terhutang. Ini adalah nilai yang sudah kita lihat tadi. Di bagian penghasilan gitu. Nah, ini nilainya. Dan di sini ada pertanyaan lagi nih, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayarkan selain telah diperhitungkan dari tidak atau iya? Nah, kita bikinnya tidak aja. Ini untuk zakat ya. Nah, itu penghasilan neto setelah pengurangan. Nah, di sini nomor 5 penghasilan tidak kena pajak. Kita pilihnya TKO. Ya, terus PP terhutang tadi kan 21 juta. Apakah terdapat pengurangan PPh? Tidak ada pengurangan PPh. Nilainya sama. Terus lanjut ke bagian D, kredit pajak. Apakah terdapat PP yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Ya, tadi kita dipungut tuh sebesar 21 juta. Kita buat bukti potongnya tadi di bawah ya. Nah, kita bikin ya. Maka akan muncul secara otomatis 21 jutanya. Oke, untuk selanjutnya apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit? Tidak. Nah, selanjutnya PPh atau kurang. Apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengasuran penundaan pembayaran? Tidak. Kita lihat bahwa penghasilannya. Oh ya. Berarti tidak ada yang harus dibayar. Nah, SPT-nya statusnya nihil. Oke, kita lanjut ke bawah lagi. Permohonan pengembalian tidak ada ya. Angsuran PPh 25 tidak ada. Ya, tidak ada. Terus pernyataan transaksi lainnya. Harta pada akhir tahun, isi lampiran 1 bagian A. Lalu ke pertanyaan selanjutnya. Oke, apakah Anda memiliki hutang pada akhir tahun pajak? Nah, tadi kan kita ada hutang nih, berarti kita bikin ya. Kita punya hutang. Oke, terus apakah Anda mendapat penghasilan yang dikenakan pajak? Penghasilan bersifat final? Ya, kalau PNS ada. Honor final? Ya, ada honor finalnya. Nah, itu akan secara otomatis masuk juga ke Kortek. Nanti akan muncul lampiran baru. Ya, itu L2 ya. Nah, di sini kita bisa lihat penghasilan yang dikenakan, penghasilan bersifat final. Seperti ini nih, honor imbalan dibebankan kepada PBN atau BPD yang diterima oleh PNS. Ya, terus bunga tabungan. Nanti masuk juga sewaan tanah dan bangunan. Kalau ada masuk, kalau tidak, enggak usah. Terus pemotongan, pemungutan atas penjualan barang. Nah, ini kalau ada, kalau tidak ada, enggak usah. Terus ada juga namanya penghasilan tidak termasuk objek pajak, seperti warisan. Terus ada yang namanya natural atau kenikmatan. Nah, itu dikecualikan dari objek pajak. Oke, kita lanjut isi induknya.
bagian bawah lagi. Nah, di sini surat kuasanya tidak ada. Nggak perlu ya, karena kita langsung, dokumen lainnya juga tidak ada. Nah, penyataannya kita centang. Di sini bunyinya dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat, termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini memang harus dicentang. Oke, setelah ini baru kita klik bayar dan lapor. Pastikan di bagian atas ini ya, yang nomor 11C. PBH yang masih harus dibayar itu 0. Ya, karena bukti pemotongnya sudah dibuat. Nah, oke. Langsung di sini kita klik bayar dan lapor. Nah, sini ada pemberitahuan apabila Anda memenuhi syarat ingin menggunakan nomor perhitungan untuk tahunan pajak berikutnya harus menyampaikan pemberitahuan. Nah, ini hanya sebagai pemberitahuan saja. Oke, tutup. Nah, di sini untuk mengirim SPT, kita harus ada yang namanya Paspres. Nah, ini Paspres didapat dari pertama kali kita masuk aktivasi Kortek. Itu akan ada pengisi Paspres. Nah, untuk di simulasi ini masih sama kayak paspor tadi. Pajak tumbuh Indonesia tangguh ya. Nah, itu yang kita kopikan atau kita pastikan di sini. Nah, di sini kita pilih tanda tangan pembayar pajak. Kode otoritas JP, terus masuknya Paspresnya, cek Paspres. Oke, valid ya. Silakan konfirmasi ya. Tanda tangan. Nah, maka USPT sudah selesai. Terlaporkan, di mana kita cek yang sudah terlapor tadi. Oke, kita bisa lihat di surat pemberitahuan. Oke, di bagian SPT dilaporkan. Nah, ini ya sudah dilaporkan. Statusnya sudah submit. Ya, nanti di sini ada tanda terima BPN-nya ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.